Selama beberapa tahun ke belakang, pasti kita udah sering banget dengar istilah bonus demografi atau demographic dividend. Apa sih arti sebenarnya? Pertanyaannya, apakah kita bisa memetik bonus ini dengan maksimal? Hello, Sobat UN. Welcome to the first episode of our UN in Indonesia series called Bercerita, which, as most of you know, means storytelling. Bercerita is a new channel through which we can share information, fascinating facts, compelling case studies, and yes, stories about the work of the UN here in Indonesia. In this first episode, I'd like to invite you to observe with us World Population Day, which falls on the 11th of July each year. And this year marks a milestone in the history of humankind. Yes, the global population is projected to reach 8 billion on November 15 this year. 8 billion. You can find this information in the UN Annual World Population Prospect Report, which was officially released today. So, what does it mean for us? Well, for one thing, it's an occasion to celebrate our planet's diversity and recognize our common humanity. Together, the nations of the world have made important progress over the past decades, reducing hunger, alleviating poverty, and improving access to education and healthcare. More people than ever are educated and enjoy healthier lives. But there also are reasons for concern. Not all 8 billion people enjoy the progress I mentioned. Our human community faces challenges of great magnitude. As we seek to recover sustainably from a once-in-a-generation pandemic, we confront the looming climate emergency and the rising danger of global conflict. So, when facing challenges like this, let us remember that we can choose to be the solution to these challenges rather than contribute to their causes. Indonesia in particular can harness the power of its growing youth population to be part of the solution. We can achieve demographic resilience by working together to take actions that benefit everyone. World Population Day should remind us of our shared responsibility towards one another, to care for our planet and all of its inhabitants and beautiful creatures. Selamat Hari Kependudukan Sedunia. Hai Sobat UN, kalian sedang menyaksikan episode pertama UN Bercerita. Aku, Lucky Putra, akan nemenin kamu untuk cari tahu 7 fakta tentang kependudukan dunia. Ngomong-ngomong nih tentang bonus demografi, jadi apa sih yang dimaksud dengan bonus demografi? Atau yang bisa disebut juga demographic dividend? Bonus demografi itu adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif di suatu negara mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar ini menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan. Lalu, apa saja fakta-fakta kependudukan dan bonus demografi? Yuk kita mulai dengan yang pertama. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia pada September 2020 mencapai 270 juta jiwa dan lebih dari separuhnya, 151 juta jiwa, tinggal di Pulau Jawa. Coba kita bandingin penduduk di Pulau Jawa dengan yang pulau yang paling dekat, yaitu Pulau Sumatera. Sekitar 151 juta penduduk tinggal di Pulau Jawa, sedangkan 58 juta penduduk tinggal di Pulau Sumatera. Sebagai perbandingan aja nih, 270 juta itu kurang lebih sama dengan 46 kali lipat penduduk Singapura loh. Dengan bertambah jumlah penduduk 3,26 juta jiwa setiap tahunnya, diperkirakan pada tahun 2045, penduduk di Indonesia akan mencapai 318 juta jiwa. Masih sama dari data kependudukan di tahun 2020, generasi Z dan generasi milenial menjadi penduduk yang berada pada kelompok usia produktif. Proporsi generasi Z sebanyak 27,94% dari total populasi dan generasi milenial sebanyak 25,87% dari total populasi Indonesia. Generasi milenial sudah memasuki kelompok usia produktif di kisaran usia antara 24 hingga 39 tahun. Berarti bagi kamu yang lahir di tahun 1981 hingga 1996, kamu sudah generasi milenial.
Sedangkan generasi Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 yang terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif berusia 8 hingga 23 tahun. Sensus penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Indonesia sebanyak 136,66 juta orang, sementara jumlah penduduk perempuan di Indonesia sebanyak 133,54 juta orang. Meskipun begitu, ada juga loh 2 provinsi di Indonesia yang penduduk perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Jadi, 2 provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan World Population Dashboard UNFPA, Badan PBB yang mengurusi kependudukan dunia dan kesehatan reproduksi, jumlah penduduk dunia pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 7,96 miliar jiwa. Jumlah penduduk terbesar di dunia ditempati oleh negara Cina, sementara itu Indonesia masih berada di peringkat keempat jumlah populasi terbanyak di dunia. Menurut dokumen Prospek Populasi Dunia 2022 atau World Population Prospect 2022 yang dirilis oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, populasi global diproyeksikan mencapai 8 miliar pada 15 November 2022. Di tahun 1994, kurang lebih 179 negara termasuk Indonesia bertemu dalam sebuah konferensi internasional yang membahas aksi untuk populasi dan pembangunan di Kairo, Mesir. Konferensi ini dikenal sebagai ICPD atau International Conference on Population and Development. Program aksi inilah yang mengubah arah paradigma pembangunan untuk mendorong pemenuhan hak individu, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan terlebih lagi untuk mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan. Sayangnya, bonus demografi akan menjadi tantangan demografi apabila kita tidak menjadi generasi yang berkualitas. Ditambah lagi, pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang tutup dan pemutusan kerja terjadi di hampir setiap industri. Banyak mahasiswa yang lulus dari universitas tapi minim lapangan pekerjaan. Hal tersebut bisa ditangani apabila kita bekerja sama melalui kebijakan yang strategis. Generasi Z dan generasi milenial saat ini harus dipersiapkan menjadi generasi yang berkualitas dengan harapan saat puncak bonus demografi nanti di tahun 2030 hingga tahun 2045, Indonesia benar-benar menjadi generasi emas yang mendongkrak ekonomi bangsa. Itu tadi beberapa fakta-fakta yang ada di Indonesia dan juga dunia mengenai kependudukan. Silakan bagikan informasi ini ke teman-teman kalian ya. Barangkali ada fakta-fakta lainnya atau penjelasan yang tidak ada dalam video, silakan tulis di kolom komentar dan kita bisa lanjut ngobrol di sana. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. See you next time di UN Bercerita. Bye!